sejahtera bagi kita semuanya. Rekan-rekan media dan para hadirin yang kami hormati, selamat siang dan selamat datang pada acara paparan publik PT Jaswindo 3 Perkasa Tbk atau yang akan kita sebut menjadi JTPE atau perusahaan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita untuk dapat berjumpa dan hadir mengikuti acara pada hari ini, Jumat tanggal 29 Mei 2026. Kami akan memaparkan informasi terkini mengenai kegiatan dan perkembangan JTPE, perusahaan yang bergerak di bidang penyedia produk security digital dan percetakan security terintegrasi, serta percetakan komersial. Kami berharap paparan ini dapat memberikan wawasan yang mendalam dan menjawab berbagai pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu miliki mengenai operasional perusahaan kami. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan manajemen dari JTPE yang sudah bergabung bersama kita pada siang hari ini. Yang pertama, telah hadir bersama kita siang hari ini yaitu Direktur Keuangan JTPE, Bapak Lukito Budiman. Kepada Bapak Lukito, kami ucapkan selamat datang di acara ini. Terima kasih, selamat datang. Selanjutnya, telah hadir juga bersama kita Direktur Penjualan JTPE, Bapak Hendro Susanto Oy. Kepada Bapak Hendro, kami ucapkan selamat datang di acara ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Bapak Michael Christian yang menjabat sebagai Deputi Direktur Keuangan dan Akuntansi. Kepada Bapak Michael, kami ucapkan selamat datang di acara siang hari ini. Berikutnya, Ibu Ana Susana yang menjabat sebagai General Manager Keuangan dan Akuntansi. Kepada Ibu Ana, kami ucapkan selamat datang di acara ini. Terima kasih. Selama acara berlangsung, demi kelancaran acara, kami mohon kesediaan seluruh hadirin untuk yang pertama, mengubah display name Zoom Bapak Ibu sesuai dengan ketentuan yaitu nama Bapak Ibu diikuti dengan asal institusi atau media. Kedua, pada sesi tanya jawab akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit setelah pemaparan selesai. Penanya dapat memberikan pertanyaan dan menyebutkan nama, instansi atau media serta maksimal mengajukan 2 pertanyaan. Ketiga, mohon memberikan pertanyaan yang relevan dengan materi presentasi Bapak Ibu yang dapat diajukan melalui kolom Q&A yang tertera pada Zoom Bapak Ibu selama sesi pemaparan berlangsung dan akan dibacakan pada saat sesi tanya jawab. Dan terakhir, bagi peserta yang masih ingin mengajukan pertanyaan setelah acara selesai, silahkan mengirimkan ke alamat email kami yaitu corporate.secretary@jaswindo.com. Baiklah, tanpa berlama-lama, selanjutnya kita akan masuk ke sesi penyampaian materi. Di dunia saat keamanan menjadi hal yang sangat penting. Saat kepercayaan sangat berharga dan semua bisa terjadi dalam sekejap. Tenang saja, karena ada sahabat terpercaya bersamamu. Mulai dari kopi pagi, saat kamu menyiapkan diri menghadapi dunia, hingga puncak kesibukanmu. Jaswindo adalah nama yang dapat selalu Anda andalkan. Sejak awal, kami menjaga kepercayaan Anda dengan menyediakan produk dan solusi yang berkualitas dan tepat waktu. Karena kepercayaan Anda adalah komitmen kami. Teknologi mutakhir kami memastikan bahwa produk Anda terlindung dari pemalsu. Ketepatan, kualitas, dan kepercayaan itulah ciri khas produk dan solusi Jaswindo. Ini bukan sekedar janji, ini adalah prinsip yang selalu kami pegang bagi tiap pelanggan. Tim ahli dan teknologi mutakhir kami dengan cermat memproduksi setiap bagian. Kami pastikan bahwa produk Anda tidak hanya memenuhi standar kualitas tertinggi, tetapi juga akan menimbulkan kepercayaan yang tinggi bagi penerimanya. Ini adalah komitmen kami terhadap ketepatan, kualitas, dan kepercayaan yang mendefinisikan Jaswindo. Membuat kami layak menjadi pelindung utama produk-produk Anda.
Setiap detail begitu penting. Kami menyertakan protokol pemeriksaan ganda yang komprehensif di laboratorium berstandar internasional dengan teknologi terkini untuk menjamin kualitas dan kehandalan produk-produk kami. Komitmen kami terhadap kesempurnaan bukan sekedar janji, tapi merupakan keseharian yang tertanam dalam budaya perusahaan. Kami bangga dapat memberikan produk yang tidak hanya akan memenuhi, tetapi melampaui harapan Anda. Mewujudkan ketenangan karena keamanan produk Anda berada di tangan yang terpercaya. Dan merupakan suatu kebanggaan saat komitmen kami diakui oleh organisasi-organisasi ternama dunia, terutama oleh majalah Forbes yang terkemuka. Komitmen kami terhadap keamanan tidak berhenti di proses produksi, tetapi juga mencakup keamanan distribusi. Kerahasiaan informasi dijaga dalam setiap langkah hingga menjangkau berbagai macam klien. Produk dan solusi kami telah dipercaya oleh banyak pelanggan untuk memenuhi kebutuhan di berbagai sektor penting di seluruh Indonesia. Tidak hanya di pasar dalam negeri, produk dengan kualitas terbaik kami juga telah diekspor ke berbagai negara di dunia. Ini bukan hanya tentang apa yang kami ciptakan di Jaswindo. Ini tentang komitmen yang kami berikan untuk keamanan produk, kepercayaan, dan ketenangan pribadi Anda. Bersama Jaswindo, usaha Anda akan berkembang dan aman. Demikianlah gambaran singkat tentang JTPE. Selanjutnya, kami akan melanjutkan dengan materi presentasi Public Expose yang mencakup pembahasan mengenai bisnis perseroan, kinerja keuangan perseroan, dan target serta strategi ke depan. Namun sebelumnya, kami mohon Bapak Ibu untuk membaca disclaimer yang tertera di layar. Adapun agenda paparan publik siang ini mencakup 1. Sekilas mengenai perseroan, 2. Bisnis perseroan, 3. Kinerja keuangan 2025 dan kuartal 1 2026, 4. Target dan strategi tahun 2026, dan yang terakhir akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Agenda pertama, sekilas perseroan. JTPE berdiri sejak tahun 1990 sebagai penyedia integrated security dokumen dan digital security produk yang dipercaya sejak lama oleh pemerintah, business partner, dan klien. Selain di dalam negeri, JTPE telah mengekspor ke berbagai belahan negara di dunia. Segmen pasar kami antara lain pemerintahan, bank, transportasi, entertainment, manufacturing, education, dan sebagainya. Kami melayani berbagai klien baik domestik maupun ekspor yang mencakup beberapa negara di Asia, Afrika, Australia, Amerika, dan Eropa. Jejak langkah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, perseroan memulai bisnis pada tahun 1990 sebagai perusahaan percetakan formulir bisnis. Dan masuk ke bisnis security printing solutions pada 1997. Perusahaan melaksanakan IPO pada tahun 2002. Tahun 2013, melakukan joint venture dengan HID Global, salah satu pemain global terkemuka di industri security printing. Pada 2019, perseroan menjalin strategic partnership dengan Topan Security Limited untuk memperluas pasar ekspor. Tahun 2024, perseroan meluncurkan e-sign, layanan sertifikat elektronik dan tanda tangan digital. Pada 2025, usaha patungan dengan Topan Security resmi berganti nama menjadi PT Jaswindo Topan Security. Memasuki awal 2026, JTPE kembali melakukan joint venture dengan mitra strategis asal Hong Kong untuk mendukung ekspansi pada sistem pembayaran dan industri terkait telekomunikasi. Struktur perusahaan. Tumbuhan JTPE didukung oleh struktur kepemilikan saham yang kuat. PT Jaswindo Multi Investama memegang 45,67% saham pengendali. Topan Security Company Limited memiliki 20%. Dan sisanya dipegang oleh direksi dan publik. Selain itu, bisnis kami diperkuat oleh 6 anak perusahaan utama, yang masing-masing berkontribusi pada portofolio solusi kami yang terus berkembang. Pada Maret 2026, JTPE mendirikan usaha patungan, PT Nusatech Global Solutions, bekerja sama dengan PT Sismart IoT Indonesia, bagian dari CS Smart China, untuk memperkuat kemampuan dalam sistem pembayaran dan solusi berbasis teknologi terkait telekomunikasi. Dengan kepemilikan yang terstruktur dengan baik dan operasi bisnis yang terdiversifikasi,
JTPE berada pada posisi yang tepat untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi di masa depan dalam pencetakan keamanan dan solusi digital. Manajemen. Tim manajemen JTPE terdiri dari 3 komisaris dan 5 direktur yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidangnya masing-masing. Dewan Komisaris. Bapak Yongki Wijaya menjabat sebagai Presiden Komisaris. Bapak John Pierting sebagai Komisaris. Serta Profesor Dr. Made Sudarma selaku Komisaris Independen. Direktur. Bapak Alan Wibisono Owe menjabat sebagai Presiden Direktur. Bapak Lukito Budiman sebagai Direktur Keuangan Perusahaan. Ibu Sulistiani Ikwanto sebagai Direktur Operasional. Bapak Hendro Susanto Owe sebagai Direktur Sales 1 untuk Indonesia bagian Timur. Ibu Sarah Pamela sebagai Direktur Sales 2 untuk Indonesia bagian Barat. Selanjutnya agenda kedua, bisnis perseroan. JTPE memiliki 4 produk utama, yaitu kartu identitas. Berfokus pada dokumentasi keamanan tinggi yang didukung oleh autentikasi canggih dan fitur keamanan berlapis. Meliputi dokumen identitas resmi seperti KTP, SIM, paspor, dan sertifikat. Kartu pembayaran. Menghadirkan solusi pembayaran yang aman dan bersertifikasi IMV dengan kemampuan personalisasi dan pemenuhan dari hulu ke hilir. JTPE menyediakan berbagai solusi kartu pembayaran, termasuk kartu bank, debit kredit, cek, OTP, dan kartu biometrik. Perlindungan merek. Menyediakan solusi anti pemalsuan yang dirancang untuk melindungi integritas merek dan keaslian produk. Kami menyediakan solusi seperti pita cukai dan label keamanan. Produk komersial. Menawarkan berbagai solusi pencetakan komersial yang aman untuk kebutuhan transaksional dan korporat, seperti Promo Plus atau Sticky Notes, Game Plus, Real Printing, polis asuransi, dan lainnya. Pelanggan dan mitra global. Selain melayani pasar domestik, JTPE juga menjangkau pelanggan global dengan pasar yang luas. Didukung oleh mitra internasional seperti Topan Security, yang memperkuat kualitas serta teknologi produk kami. Produk dan layanan JTPE telah dipercaya oleh berbagai instansi dan sektor industri di tanah air. Fasilitas produksi. Kedua fasilitas produksi perseroan ada di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Pabrik di Lingkar Timur berfungsi sebagai penghasil produk security printing, ID, payment, label, dan packaging. Dan yang di Betro untuk non-security printing. Agenda berikutnya adalah kinerja keuangan JTPE sepanjang 2025, serta kuartal 1 tahun ini. Kinerja 2025 dan kuartal 1 2026. Kinerja tahun buku 2025. JTPE membukukan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah sebesar 2,8 triliun rupiah pada tahun fiskal 2025, tumbuh 32% year-on-year dan mencapai CAGR 6 tahun sebesar 11,6%. Kinerja pada periode ini mayoritas ditopang oleh segmen security yang terdiri dari kartu identitas, kartu pembayaran, perlindungan merek, dan lainnya. Laba kotor meningkat menjadi 713 miliar rupiah, didukung oleh peningkatan margin karena produksi bergeser ke arah penawaran dengan nilai tambah yang lebih tinggi, khususnya dalam solusi keamanan digital. EBITDA tumbuh pesat menjadi 601 miliar rupiah. Laba bersih tumbuh signifikan menjadi 351 miliar rupiah. Kinerja kuartal 1 2026. Sementara untuk periode awal tahun ini, walaupun kinerja tercatat menurun dibandingkan kuartal periode yang sama tahun sebelumnya, sampai dengan April 2026 JTP berhasil mengamankan 60% dari total target pendapatan tahun fiskal 2026. Agenda keempat kami lanjutkan dengan target dan strategi kami di tahun ini. Di tahun 2026, kami memperkirakan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih lebih dari 10% pada tahun 2026. Pada tahun 2026, strategi perseroan difokuskan pada penguatan bisnis inti sekaligus membuka peluang pertumbuhan baru melalui inovasi dan kolaborasi strategis. Pertama, kami akan memanfaatkan kompetensi inti di bidang security printing untuk mengembangkan solusi biometrik, baik dari sisi sistem maupun perangkat. Kedua, perseroan mempercepat ekspansi melalui usaha patungan strategis, khususnya pada pengembangan RFID dan kartu telekomunikasi. Selanjutnya, kami terus menjaga keunggulan produksi melalui investasi pada teknologi keamanan dan paspor canggih. Serta memperkuat transformasi digital melalui solusi tanda tangan digital atau e-sign. Melalui strategi ini, perseroan optimistis dapat memperkuat kapabilitas bisnis dan mendorong pertumbuhan jangka panjang.
Demikian pemaparan dari kami percaya bahwa dengan strategi yang tepat, dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, serta komitmen kami terhadap inovasi dan kualitas, JTPE akan terus tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham dan mitra bisnis. Terima kasih atas perhatian dan kepercayaan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, sebelum memasuki sesi tanya jawab, manajemen akan menyampaikan hasil RUPS hari ini. Hasil RUPS. Pembagian total dividen sebesar 210,6 miliar atau 60% dari total laba tahun buku 2025 yang dapat diatribusikan ke pemegang saham. Pembagian saham ini setara dengan Rp31 per lembar saham setelah memperhitungkan saham yang telah dibeli kembali oleh perusahaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Michael atas pemaparannya terkait dengan hasil RUPS. Untuk selanjutnya, tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan sendiri sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Bapak Ibu. Ini yang pertama dari Vina, yaitu media kontan. Ada 5 pertanyaan, tapi akan saya bacakan terlebih dahulu 3 pertanyaan. Kemudian nanti akan dijawab oleh manajemen dan akan saya lanjutkan kembali untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana realisasi kinerja JTPE pada Q1 2026? Segmen mana yang paling menopang pertumbuhan? Pertanyaan yang kedua, berapa target kinerja keuangan JTPE sepanjang tahun 2026, baik dari sisi pendapatan, laba, maupun pertumbuhan bisnis, serta seberapa optimis manajemen dapat mencapai target tersebut? Yang ketiga, berapa alokasi CAPEX yang telah disiapkan tahun ini, serta bisa dijelaskan besaran CAPEX, prioritas penggunaannya, serta progres penyerapannya. Silakan kepada manajemen, dipersilakan untuk menjawab. Oke, atas pertanyaan bagaimana realisasi kinerja JTPE pada Q1 2026, segmen mana yang paling menopang pertumbuhan? Jadi untuk Q1 2026, sektor yang tetap menjadi penopang utama adalah segmen security, khususnya produk identitas, payment card, serta dokumen keamanan. Dan pada Q1 2026, JTP membuka penjualan sebesar 265 miliar. Memang ada penurunan dibanding 348 miliar pada Q1 2025. Memang ini terjadi karena adanya pergeseran pengadaan yang kita expect berada di Q2, Q3 2026. Next-nya, berapa target kinerja keuangan JTPE sepanjang 2026, baik dari sisi pendapatan, laba, maupun pertumbuhan bisnis? Seberapa optimis manajemen dapat mencapai target tersebut? Jadi, untuk 2026 kita targetkan pertumbuhan revenue lebih besar dari 10%. Iya, di atas 10%, yaitu 3,06 triliun. Dan kita cukup optimis akan hal tersebut, dan untuk laba sesuai. Oh iya, untuk laba kita juga akan perkirakan naik lebih besar dari 10%, target kami. Pertanyaan ketiga mengenai CAPEX, Pak. Berapa alokasi CAPEX yang disiapkan untuk tahun 2026?
kita menargetkan untuk CAPEX dialokasikan 100 miliar, semuanya itu diprioritaskan untuk peremajaan mesin dan juga untuk modernisasi mesin-mesin yang sudah ada maupun untuk mesin-mesin buat ekspansi usaha. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan masih dari Vina Kontan. Saya bacakan kembali untuk pertanyaan yang keempat. Bagaimana perkembangan ekspansi bisnis JTPE termasuk pengembangan RFID, joint venture maupun penetrasi pasar ekspor? Kemudian pertanyaan yang terakhir nomor 5, apa peluang terbesar dan tantangan utama yang dihadapi JTPE sepanjang 2026 baik dari sisi permintaan, persaingan maupun kondisi ekonomi global? Silakan kepada manajemen dipersilakan untuk menjawab. Oke, untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana perkembangan ekspansi bisnis JTPE termasuk pengembangan RFID, joint venture maupun penetrasi pasar ekspor? Oke, jadi untuk bisnis JTPE sendiri di 2026, dalam pengembangan RFID dan joint venture itu ada kesatuan, itu menjadi satu kesatuan. Kita memang sudah mendirikan joint venture untuk memproduksi RFID. Dan untuk penetrasi pasar ekspor kita juga expect ada growth yang didukung dari partner kami Topan sebagai window ekspor kita. Jadi untuk di 2026 kita expect dua lini bisnis ini, RFID dengan joint venture maupun penetrasi pasar ekspor, kita expect akan growth juga lebih dari tahun 2025, apalagi dengan kondisi kurs saat ini. Jadi tantangan terbesar adalah kondisi ketidakpastian geopolitik ya, terutama perang di Timur Tengah itu ya. Kemudian yang mengakibatkan bahan bakar naik, itu inflasi naik sehingga kita juga mengakibatkan bahan baku naik. Kemudian juga tantangan berikutnya juga masalah kurs valuta asing juga. Tapi kita dengan pengalaman kita sudah bisa melakukan strategi. Sebagai bukti strategi kita mengantisipasi tantangan tersebut, sampai dengan bulan April kita sudah bisa mengamankan realisasi penjualan atau revenue pada tahun 2026 sudah 60% dari target itu sudah bisa kita amankan. Kemudian masalah falas ya kita melakukan hedging terhadap import pembelian bahan baku dari luar negeri. Saya kira itulah yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih manajemen atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya dari Daniel Analis. Ini ada 5 pertanyaan juga, Pak. Mungkin saya akan bacakan 3 pertanyaan terlebih dahulu, nanti kemudian akan dijawab oleh manajemen, dan selanjutnya akan saya bacakan kembali. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cerita di balik angka 60%? Ini terkait dengan sampai dengan April 2026, JTPE sudah berhasil mengamankan 60% dari total target pendapatan tahun fiskal 2026. Jadi mungkin bisa dijelaskan 60%-nya itu, Pak. Kemudian nomor 2, apa yang paling mengejutkan dari joint venture baru dengan CS Smart China Group terkait dengan joint venture yang sudah diumumkan pada Maret tahun ini? Kemudian yang ketiga, mungkin bisa dijelaskan bagaimana perkembangan bisnis
e-sign perseroan? Silakan kepada manajemen dipersilakan untuk menjawab. Jadi yang pertama, cerita di balik angka 60% itu didapatkan dari hasil pemenangan tender-tender dari perusahaan-perusahaan. Jadi itu sudah dipastikan kita 60% itu didapatkan dari tender yang sudah kita menangkan. Cukup? Ya, terima kasih Pak Luki atas jawabannya. Kemudian yang kedua mengenai joint venture, Pak, dengan CS Mart. Untuk nomor 2, apa yang paling mengejutkan dari joint venture baru dengan CS Mart China Group? Mungkin sebenarnya bukan mengejutkan, tapi sebenarnya itu kita melihat bahwa JV ini tuh saling melengkapi. Dalam transformasi Jaswindo ke produk digital, produk RFID itu merupakan salah satu komponen paling penting untuk menuju goal kita dalam membuat produk kita bertransformasi ke digital. Karena RFID itu sangat ketat pairingnya dengan development sistem aplikasi, software, serta identity. Jadi intinya JV kita ini saling melengkapi lah, saling komplement dengan lini bisnisnya Jaswindo. Baik, terima kasih Pak Michael. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah perkembangan mengenai e-sign perseroan, Pak. Mungkin bisa dijelaskan? Jadi dalam perkembangan bisnis Easy Sign perseroan, kita melihat awal tahun ini, dari akhir tahun 2025 sampai awal tahun ini, ada beberapa klien yang kita sudah dapatkan. Jadi memang Easy Sign ini kita setupnya memakan waktu cukup lama karena kita harus mematuhi regulasi, tapi secara bisnis kita mulai ada kita melihat client growth yang cukup kuat Q4 2025 hingga Q1 2026, dan kita expect growth yang harusnya cukup strong di tahun ini. Baik, terima kasih Pak Michael atas jawabannya. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, masih dari Daniel. Pertanyaan yang keempat, seberapa besar peran Topan dalam keputusan strategis harian JTPE? Kemudian pertanyaan yang terakhir, di antara 4 strategi 2026, mana yang paling menantang untuk dieksekusi? Di antaranya strateginya adalah memanfaatkan kompetisi inti untuk peluang baru, kemudian ada ekspansi, dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan oleh manajemen? Nomor 4 ya, seberapa besar peran Topan? Jadi Topan itu sangat berperan strategis dengan keberadaan bisnis Jaswindo. Salah satunya Topan itu kan banyak melakukan transfer knowledge juga ya terhadap produk-produk negara berkembang. Itu salah satu peran Topan. Kemudian kedua, kerjasama dalam hal strategi pemasaran. Biasanya negara-negara maju itu selalu brandingnya itu adalah produk-produknya itu selalu di cover dengan produsen negara-negara maju. Tetapi dengan kita berpartner strategis dengan Topan, kita bisa mengambil market untuk negara-negara maju. Demikian ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Luki atas jawabannya. Selanjutnya, yang pertanyaan terakhir tadi, di antara 4 strategi tahun ini, Pak, mana yang paling menantang untuk dieksekusi? Empat strategi, oh ini ya. Jadi 4 strategi dianggap memanfaatkan kompetensi inti, peluang baru, keunggulan produk lanjutan. Jadi strategi yang paling utama yang kita jalankan adalah selalu leader dalam inovasi produk-produk baru. Dengan produk baru yang kita yang berinovasi tadi, jadi strategi kita itu selalu berinovasi untuk menciptakan produk-produk baru dan menjadi market leader, sehingga kita bisa menjalankan strategi untuk mendapatkan margin yang tinggi.
Itu strategi kita sehingga kita selalu bisa mendapatkan kenaikan atau pertumbuhan dalam margin perusahaan. Demikian ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Daniel. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, Pak. Ini ada pertanyaan dari media Mikir Duit. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan GVC Smart IoT tadi, kira-kira kapan mulai komersial dan mulai mencatatkan revenue, dan nantinya seberapa besar kisaran kontribusi revenue-nya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa penyebab gross margin turun di first Q 2026 ini? Apakah mungkin karena faktor kurs atau kenaikan bahan baku? Silakan kepada manajemen, dipersilakan untuk menjawab. Terkait JV Smart IoT, kira-kira kapan mulai komersial dan mulai mencatatkan revenue, nantinya seberapa besar kisaran kontribusi revenue? Oke, kita expect untuk mulai komersial dan mulai mencatatkan revenue pada 1 Juli. Itu kita seharusnya sudah bisa mencatatkan revenue. Dan untuk kontribusi kita masih expect di angka antara 1-2%. Karena memang kita mulai mulai JV-nya tahun ini kita expect di angka kisaran 1-2%. Baik, terima kasih manajemen untuk jawabannya. Pertanyaan yang berikutnya, tadi penyebab gross margin turun di first Q 2026. Apakah karena kurs atau kenaikan bahan baku? Bukan, jadi Q1 itu gross marginnya turun. Memang pertama tadi sudah disebutkan. Jadi siklus daripada bisnis just window itu kebanyakan kan kita marketnya itu kan di government ya, yang terbesar. Nah, di government itu biasanya di musim-musim mulai tender perusahaan itu biasanya di kuartal kedua sekitar antara April, Mei, Juni. Nah, jadi Q1 itu marginnya kemungkinan karena produk-produk yang kita jual itu adalah produk yang bukan security. Kalau produk non security itu memang marginnya rendah, sedangkan produk-produk yang bermargin tinggi itu biasanya kita dapatkan itu melalui produk-produk government ya, yang itu. Jadi bukan karena faktor kurs atau kenaikan bahan baku. Jadi untuk Q1 itu belum ada kenaikan bahan baku yang signifikan. Demikian penjelasan kami ya. Baik, terima kasih kepada manajemen atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan yang sudah diajukan. Kemudian ada satu pertanyaan dari Ubaidillah, ini dari media SWA, Pak. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi diversifikasi produk perseroan ke depan? Silakan kepada manajemen untuk menjawab. Jadi untuk strategi diversifikasi produk perseroan ke depan sebenarnya sudah masuk dalam 4 strategi kami yang mungkin di pertanyaan sebelumnya sudah membahas. Semua strategi diversifikasi kami itu harus related sama core kompetensi kita, yaitu security printing. Dari core kompetensi kita bisa mendevelop produk baru, memanfaatkan peluang baru seperti kita masuk dalam sistem biometrik, digital identity, dan melalui ekspansi usaha dari yang sebelumnya kita hanya mencetak kartu RFID, tapi sekarang kita masuk ke RFID yang lebih luas melalui JV. Kita juga melakukan transformasi digital melalui EasySign dan melalui aplikasi development kita, serta kita continue R&D produk-produk kami untuk menghasilkan produk yang lebih berinovasi. Jadi memang 4 pilar ini itu adalah main strategi kita, selain untuk berkembang tapi untuk mendiversifikasikan produk kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Michael atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan yang sudah diajukan. Mungkin ini kami berikan kesempatan 2 penanya terakhir. Ini sudah ada pertanyaan terakhir, Pak.
masih ada dua penanya ya maksudnya. Yang pertama ada pertanyaan dari Marjudin iPod News, ada dua pertanyaan. Yang pertama disampaikan 60% untuk dividen, kemudian sisanya bagaimana? Dan bagaimana dengan pembagian dividen dari periode sebelumnya? Pertanyaan yang kedua, terkait target 2026, disampaikan akan naik sekitar 10%. Sektor apa yang paling diunggulkan dan apa tantangan utamanya? Mungkin tadi sekilas sudah disampaikan, bisa dielaborasi kembali, Pak. Ya. Silakan kepada manajemen. Jadi dari hasil keputusan rapat tadi diputuskan 60% dari keuntungan itu dibagikan sebagai dividen. Kemudian sisanya dipakai untuk ekspansi usaha, ya. Jadi kebanyakan itu dipakai untuk ekspansi usaha. Sedangkan bagaimana dengan perbandingan dividen periode sebelumnya? Perbandingan dividen dengan tahun sebelumnya memang kalau dilihat dari tahun 2024 itu dividen payout rasionya 70%, sedangkan tahun ini 60%. Tetapi kalau dilihat dari nilai nominalnya, tahun ini lebih besar karena tahun lalu itu totalnya 24, sekarang 31 rupiah. Nah, karena apa ya? Karena keuntungan perusahaan itu meningkat gitu. Mungkin penjelasan singkat itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Luki atas jawabannya. Yang kedua tadi terkait dengan target 2026 sempat dijelaskan oleh Pak Michael, mungkin bisa dielaborasi kembali Pak, sektor yang paling diunggulkan dan apa tantangan utamanya. Jadi tadi terkait dengan target 10%, sektor yang tetap menjadi andalan kita itu segmen identitas. Itu yang menjadi kontribusi terbesar dari target di atas 10% tadi. Yang paling diunggulkan ya. Dan apa yang menjadi tantangan utamanya? Yang menjadi tantangan utamanya sekarang saat ini ya inflasi, kenaikan bahan baku, dan juga meningkatnya kurs, melemahnya rupiah terhadap US dollar. Tetapi itu manajemen sudah mengantisipasi tadi seperti saya jelaskan tadi dengan cara kita mengamankan setiap tender-tender yang kita menangkan itu kita sudah hedging ya untuk pembelian bahan bakunya itu untuk mengurangi risiko dengan kenaikan atau volatilitas kurs tadi dan juga risiko kenaikan bahan baku. Terima kasih ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Luki atas jawabannya. Ini ada satu penanya terakhir, Pak. Pertanyaan terakhir dari haripasardana.id. Pertanyaannya yang pertama, sejauh mana tekanan kompetisi dari pemain global di bidang digital security yang mempengaruhi margin bisnis perseroan? Kedua, apa tantangan terbesar JTPE dalam menjaga relevansi bisnis percetakan security di era transaksi digital dan paperless saat ini? Silakan kepada manajemen untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1, sejauh mana tekanan kompetisi dari pemain global di bidang digital security mempengaruhi margin bisnis perseroan? Untuk bidang digital security, mungkin saya bisa pisahkan dua, satu easy sign dan yang kedua digital security lainnya. Untuk digital signature itu tekanannya sebenarnya pressure-nya dari lokal. Karena memang untuk mendapatkan license sebagai digital signature sebagai CA itu harus melalui step kita harus memenuhi regulasi-regulasi yang ada. Dan ini memang tekanannya dari pemain lokal. Dan untuk produk digital security seperti sistem yang ada relation terhadap biometrik, memang tantangannya pemain global itu mereka sudah lebih ada pengalaman. Tapi at the same time kita juga percaya sama kita punya R&D, kita punya development team untuk bersaing dengan pemain-pemain global. Jadi tekanan itu ada, tapi kita sanggup, kita juga bisa bersaing dengan kemampuan kita untuk
mempunyai equal playing field. Itu. Baik, terima kasih manajemen untuk jawabannya. Tadi pertanyaan yang kedua masih belum dijawab, Pak, terkait dengan era transaksi digital saat ini, tantangannya. Jadi tantangan kita juga kita akan mengikuti seperti tadi kita sebutkan dengan melakukan transformasi digitalisasi juga terhadap produk-produk kita. Kurang lebihnya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh manajemen atas jawabannya. Semoga bisa menjawab seluruh pertanyaan yang sudah diajukan. Dengan dijawabnya pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, maka sesi tanya jawab pada Pubex hari ini sudah berakhir. Bapak Ibu dan para hadirin yang terhormat, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka seluruh rangkaian acara paparan publik PT Jaswindo 3 Perkasa Tbk telah selesai. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa apabila Bapak Ibu masih ingin mengajukan pertanyaan, dapat menghubungi ke email kami di corporate.secretary@jaswindo.com. Kami segenap penyelenggara beserta jajaran manajemen JTPE mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan Bapak Ibu semuanya, serta permohonan maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan selama acara berlangsung. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai perjalanan PT Jaswindo 3 Perkasa Tbk untuk masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.